Selamat bertemu kembali dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus yang sudah kembali bergabung di acara ibadah kita pada saat ini. Kita bersyukur kesempatan tetap kita terus miliki untuk dapat mempelajari firman Tuhan dan seperti di Jemaat Berea ya yang di zaman Rasul Paulus yang berbakti setiap harinya, maka mereka mendapatkan kekuatan dan saya percaya dan saya berdoa kiranya kekuatan surga dapat terus menjadi bagian kita walaupun dalam pergumulan-pergumulan kehidupan yang sering kali kita hadapi. Baik, kita akan memulaikan dengan satu lagu pujian yang akan dibawakan oleh atau dia akan diatur oleh moderator kita Saudara Elisa dan kemudian doa buka akan dibawakan oleh Ibu Siana Laloan yang akan berdoa dari Indonesia. Silakan, Dek. Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart feel lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, a constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I am happy. So I sing because I am free. For His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Amin. Kita berterima kasih kepada Melinda Walanda yang sudah membawakan satu lagu yang menyatakan bagaimana Tuhan selalu melihat kita. Tuhan mengetahui keadaan kita. Baik, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Siana Laloan. Silakan Ibu Siana. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah siang dan malam, Bapa yang penuh kasih, juga Maha Pengampun. Kami datang padamu dengan penuh kerendahan hati. Mohon mengampuni kami agar ya Tuhan kami mendapat kelayakan di hadapan-Mu. Terima kami Bapa sebagaimana kami ada. Pada saat ini lagi kami berterima kasih atas segala berkat dan pimpinan-Mu, sehingga pada saat ini kami masing-masing mendapat kesehatan untuk mendengarkan firman-Mu yang akan dibawakan oleh Pendeta Stephen Rantung. Engkau memberkati
bagi pendeta untuk ya Tuhan dapat membawakannya, agar kami juga yang menerima dapat menerapkan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih untuk berkat-Mu. Terima kasih pula ya Tuhan untuk pengampunan dosa dan Engkau sudah kami yakin dan percaya Engkau sudah menyiapkan jawaban doa bagi kami. Kami bawa doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Shane. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran sekolah sahabat kita yang pada malam hari waktu New Jersey ini ya. Pada waktu New Jersey kita masih di hari Rabu tanggal 22 Desember. Anda yang di Indonesia sudah hari Kamis, saya percaya tanggal 23 Desember. Tapi kita masih mempelajari pelajaran hari Rabu dengan judul Kebangkitan Musa. Inilah ayat inti kita ya. Ayat inti kita untuk sepanjang minggu dari kitab Yudas. Kitab Yudas hanya ada satu fatsal. Jadi kalau dibilang Yudas 9 artinya Yudas ayatnya yang ke-9 ya, artinya cuma satu fatsal. Tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Nah, apa itu artinya? Nanti kita akan lihat ya. Kita akan lihat. Jadi kita akan membahas tentang kebangkitan daripada Musa untuk pelajaran kita pada saat ini. The resurrection of Moses. Lalu matilah Musa. Ulangan 34 ayat 5 dan 6 kita sudah baca berapa kali ya, berapa hari terakhir ini. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan dan dikuburkannya lah dia. Tuhanlah yang menguburkan dia ya. Tuhan yang menguburkan dia di suatu lembah di tanah Moab di tentangan Bet Peor dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini ya. Sampai hari ini tidak ada yang tahu, tidak ada yang akan datang untuk apa? Berziarah di kuburannya Musa ya. Jadi dengan beberapa ayat ini Musa tokoh sentral dalam kehidupan Israel, seorang manusia yang kehidupannya hidup bukan hanya dalam bangsa Israel, kehidupan yang dihargai bukan hanya bagi orang Israel, tetapi bahkan di dalam gereja yaitu orang-orang Kristen dan di dalam sinagog saat ini yaitu orang-orang Yahudi saat ini telah dikatakan Alkitab katakan telah meninggal. Jadi Musa telah meninggal. Musa meninggal dan kemudian dikuburkan. Orang-orang meratapinya dan seperti itulah yang terjadi. 30 hari kita pelajaran kita tadi waktu yang lalu ya. Kita sudah mempelajari sedikit tentang hal tersebut. Tentu saja prinsip dari kata-kata yang ada dalam kitab Wahyu diaplikasikan di sini. Wahyu 14 ayat 13 katakan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Musa mati dalam Tuhan, berbahagia. Kenapa? Sungguh, kata Roh ya, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Sudah capek. Ya, kadang-kadang ya ada orang seperti Musa dengan perjuangan yang begitu hebat, Tuhan tahu di mana batasnya dan Tuhan dapat apa? Memberikan kepadanya istirahat sementara ya. Sungguh supaya mereka boleh beristirahat seperti orang yang capek beristirahat, perlu tidur, lalu kemudian dari jerih lelah mereka supaya mereka dapat disegarkan kembali ya, itulah ya. Jadi supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Sudah dapat menjadi teladan ya. Di dalam kisah Musa, teladan apa yang baik yang begitu banyak yang dia lakukan. Kerendahan hatinya, ya, rela berkorban yang dia miliki. Tetapi pada saat yang bersamaan juga, teladan pada saat dia berdosa sekalipun dia apa ya? Dia dapat kembali untuk apa? Bertobat. Ya. Jadi itulah yang dapat kita lihat. Mari, pelajaran kita kemudian katakan, tetapi kemudian kematian Musa bukanlah pasal terakhir dalam cerita dari kehidupan Musa. Itu bukan terakhir. Ya. Bacalah Yudas 9. Apa yang terjadi di sini dan bagaimana ayat ini menolong untuk menjelaskan kemunculan Musa di waktu kemudian di perjanjian baru. Yudas 9 katakan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa tidak berani. Wah, nanti kita akan pelajari kenapa dia tidak berani ya. Tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Walaupun kepada kita hanya diberikan sekilas, ya sungguh suatu pemandangan yang luar biasa yang digambarkan di sini. Ya, kenapa? Karena Mikael, Kristus sendiri,
berdebat dengan iblis hubungan dengan tubuh Musa. Bagaimana hal ini sampai jadi perdebatan? Kenapa mereka harus berdebat tentang tubuh Musa ya? Tidak diragukan lagi bahwa Musa adalah seorang berdosa ya. Dan benar dosa terakhir yang diketahui, dia membunuh orang Mesir ya sampai dia kemudian melarikan diri ya. Dia membunuh orang Mesir, tapi dia yang lebih berdosanya lagi adalah dia melawan perintah Tuhan. Dia boleh dikatakan mempermalukan Tuhan di hadapan bangsa tersebut. Tuhan suruh untuk bicara, tapi dia hantam batu tersebut 2 kali. Kita sudah pelajari itu dia. Ini dia juga bukan itu saja. Dia katakan, apakah kami akan mengeluarkan air bagi kamu pada bangsa Israel? Itu padahal yang keluarkan air bukan kami, bukan Musa dan Harun, tapi Allah. Tapi dia mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah. Ya. Dan ini dikatakan dari pelajaran sahabat ya. Dosa terakhir yang diketahui adalah mengambil kemuliaan yang menjadi milik Allah, yang adalah dosa yang sama dengan apa yang Lucifer katakan ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Yesaya 14 ayat 14. Yang membuat akibatnya apa? Lucifer dilemparkan dari surga, dari kedudukannya yang tertinggi. Nah, perdebatan terhadap tubuhnya Musa itu ya, terjadi karena Kristus sekarang mengklaim janji kebangkitan untuk apa? Untuk Musa. Tetapi bagaimana Kristus melakukan itu untuk seorang yang berdosa itu Musa, seseorang yang telah melanggar hukumnya? Jawabannya tentu saja hanyalah salib. Ya, hanyalah salib. Sama seperti korban hewan-hewan. Ya, kalau kita berdosa di zaman perjanjian lama, kita harus membawa korban ya, yang menggambarkan apa? Ada yang harus berkorban bagi kita, ada pengampunan dosa melalui apa ya? Melalui hewan pada zaman perjanjian lama yang merupakan lambang kepada apa yang Yesus secara sempurna akan lakukan ya. Jadi sama seperti korban hewan-hewan yang menunjuk pada kematian Kristus, sangat jelas Tuhan sekarang ketika melihat ke depan kepada salib, mengklaim tubuh Musa untuk dibangkitkan. Jadi setan katakan, dia orang berdosa. Ya, tapi di situ Mikael atau Yesus, saya akan menebus dia. Saya akan menebus dia. Jadi dia dapat dibangkitkan. Ya, mengklaim Musa untuk dibangkitkan. Sebagai Ellen White dalam Alpha Omega jilid 2 halaman 80 katakan, sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan. Akibat dosa, dia sudah berada, setan berhak untuk apa? Tahan dia mungkin ya. Mungkin setan akan buat kuburannya diketahui supaya orang-orang gantinya menyembah Allah, menyembah setan, menyembah Musa ya, itu dikatakan. Jadi daripada menyembah Allah, menyembah Musa. Itu yang setan mungkin inginkan, tapi bukan itu ya. Yesus klaim dia ya. Jadi sebagai akibat dosa Musa telah berada di bawah kuasa setan. Di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah. Kenapa? Karena upah dosa adalah apa? Upah dosa adalah maut. Tetapi Musa dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu, Yesus Kristus. Jadi Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya ke kota Allah. Jadi Yesus kata, saya akan klaim dia. Saya akan berhak atas dia. Saya akan mati untuk dia. Jadi kemudian Musa dibangkitkan dan naik ke kota Allah. Bagaimana catatan tentang Musa ini menolong kita untuk mengerti akan kedalaman dari rencana keselamatan yang bahkan sebelum salib Musa telah dibangkitkan dan memperoleh kekekalan. Ya, tanpa apa yang kita lihat, tanpa apa yang telah terjadi kepada Musa pada saat ada pertentangan antara Mikael, Yesus, dan setan, maka kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan sedang berusaha untuk mengklaim kita, mengklaim saudara dan saya. Betul, pendeta Rantung ini ada dosanya, banyak sekali dosanya dia, banyak sekali. Tetapi dia mungkin telah bertobat, dia mungkin telah berbalik, maka saya bisa klaim dia. Itulah pengharapan saya, mudah-mudahan saya tetap terus berbalik daripada kesalahan-kesalahan saya, dari dosa-dosa saya. Sehingga pada suatu saat saya bisa dengan kata lain ya, seperti Musa mungkin diklaim, bukan untuk langsung bangkit ya, tidak. Tetapi diklaim karena itulah Yesus telah datang bagi kita, sehingga kita yang percaya kepada Tuhan, yang berdosa tapi kemudian berbalik dari dosa-dosa kita, berbalik dan bertobat dan bersama-sama berjalan dengan Kristus, maka kita tidak bisa diklaim oleh setan sebagai apa? Pengikutnya. Kita sekarang diklaim oleh Yesus sebagai pengikutnya, dan apabila Yesus mengklaim kita, ujung-ujungnya kita akan apa? Ujung-ujungnya kita akan dibangkitkan. Dan inilah kita sudah melihat ya, bagaimana Musa telah mati dan telah apa ya? Musa telah mati dan dikuburkan. Kita sudah baca ayat-ayatnya, matilah Musa ya. Dikuburkannya Tuhan, kita sudah pelajari tadi malam waktu di Jersey ya.
Tuhan yang menguburkan dia dan tidak ada seorang pun yang apa? Yang tidak ada seorang pun yang tahu kuburnya sampai hari ini. Kenapa? Karena memang tidak ada lagi Musanya di dalam dunia ini. Musa tidak ada lagi di dalam dunia ini. Nanti kita akan lihat ya. Musa. Tetapi pada mulanya dia harus dikuburkan. Nah, kenapa? Kenapa Musa harus dikuburkan? Mungkin sama seperti kita semua ya. Kenapa saudara dan saya kalau jika Yesus belum datang, lalu saya harus mati, kenapa saya harus dikuburkan? Apa artinya dikuburkan? Dimasukkan ke dalam tanah, ya. Dimasukkanlah saya ke dalam tanah, mungkin untuk memenuhi apa yang seperti Alkitab katakan, dari debu kita akan kembali menjadi debu. Ya, dari tanah, kita diciptakan dari tanah. Pada saat Adam dan Hawa dibentuk, Tuhan membentuk Adam dan Hawa itu dari apa? Dari tanah, ya. Dan pada saat kita mati, coba kita lihat, pada saat orang yang mati apa yang terjadi? Itu tinggal apa? Tinggal tulang belulang ya. Mungkin kadang-kadang ada cuma gigi sedikit dan tulang belulang ya. Saya pernah melihat ya, saya tidak usah sebutkan siapa, tapi kami ya keluarga itu menggali kembali kuburan ya. Menggali kuburan ya, mungkin saya katakan saja kakek saya, kami gali. Dan apa yang kami lihat cuma hanya apa? Tulangnya. Artinya dagingnya itu sudah menjadi apa? Sudah menjadi tanah, sudah menjadi debu, tidak ada lagi. Tidak ada lagi daging. Tadinya ada daging, ada urat dan lain sebagainya. Itu tidak ada lagi. Jadi kita semua harus mati dikuburkan. Ya, kita harus dikuburkan. Dan pada saat Alkitab berbicara tentang orang dikuburkan, pertama kali kata dikuburkan itu dikeluarkan kepada siapa? Dikeluarkan kepada Abraham, ya, Abram ya. Kejadian 15 ayat 15 katakan, tetapi engkau Abram akan pergi kepada nenek moyangmu dengan sejahtera, engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Artinya kiasannya adalah kalau kamu sudah tua dan kamu mati, kamu akan apa? Dikuburkan. Tapi bukan Abram yang pertama-tama dikuburkan. Alkitab berbicara bahwa manusia pertama yang tentu saja saya percaya ya, Adam dan Hawa menguburkan anak mereka Habel, tapi tidak ada ayat yang katakan maka Adam dan Hawa menguburkan Habel. Ayat Alkitab tidak sebut ya, tapi kita dapat asumsikan. Tapi tokoh pertama yang dikuburkan di dalam Alkitab disebutkan dengan dikuburkan adalah dalam Kejadian 23 3-4 adalah istri daripada Abram, yaitu Sarah ya. Istrinya yang mati, lalu Abram bangkit meninggalkan istri yang mati itu, berkata kepada Bani Het, aku ini orang asing datang di antara kamu, berikanlah kiranya kuburan milik kepadaku di tanah kamu ini, supaya kiranya aku dapat mengantarkan dan menguburkan istriku yang mati itu. Ya, dan berbagai cara tentunya kita lihat ya, berbagai cara orang dikuburkan. Zaman Abraham mungkin dimasukkan dalam goa, mungkin ada goanya, ada tempatnya. Tapi bagi kita mungkin di bawah apa ya? Di bawah tanah. Istilah di Amerika ini 6 feet under. Jadi kalau Anda mati, rumah Anda dikatakan, your house will be 6 feet under. 6 kaki di bawah. Artinya 6 kaki di bawah itu artinya Anda dikuburkan. Nah, kenapa kita harus dikuburkan ya? Kenapa harus 6 kaki? 6 kaki itu kurang lebih hampir 2 meter. 1,83 meter, 1,83 meter ya. Nah, cukup menarik saya baca artikel tadi ya. Kenapa orang-orang pada saat dikuburkan itu di Amerika 60 feet under ya? Kenapa 6 feet? Kenapa kurang lebih 2 meter? Ya supaya mungkin pertama mungkin yang gali lubang kuburan itu nggak sukar-sukar untuk mau naik dari situ. Jadi gampang ya. Lalu kuburan itu kalau cuma 2 meter itu sudah cukup untuk apa? Untuk bukan hanya orang yang menggali kuburan tersebut ya, tetapi kuburan yang di bawah 2 meter itu mungkin tidak ada binatang seperti binatang-binatang buas yang mungkin mencium bau bangkai, lalu mereka mau gali. Ya kalau di bawah 2 meter tuh gampang binatang buas ambil bangkai atau mayat tersebut. Atau penyakit-penyakit atau apa ya keluar dari dalam tubuh orang yang telah mati tersebut. Jadi inilah sebabnya kurang lebih 2 meter orang kubur. Tapi ya sekarang di Amerika Serikat bukan lagi 6 feet, tapi bisa juga 4 feet. Ya kurang lebih ya 4 feet ya 1 meter sedikit ya itu sudah boleh ya, apalagi karena sekarang sudah di semen dan lain sebagainya. Tapi itulah poinnya adalah bahwa kita dari debu akan kembali menjadi apa? Kita akan menjadi debu. Dan ini menunjukkan bahwa orang yang dikubur itu betul-betul sudah mati. Jadi dengan kata lain, pada saat Tuhan berkata bahwa Musa mati dan dikuburkan, artinya adalah Musa itu sudah betul-betul mati. Dia bukan ada orang yang mungkin
dianggap mati, tapi sebenarnya kalau dipompa jantungnya, itu baru hidup kembali. Jadi bukan mati suri dia. Artinya Alkitab berkata bahwa Musa itu mati dan dikuburkan, artinya dia betul-betul mati. Artinya bahwa dosa Musa menyebabkan kematian yang sesungguhnya, kematian yang sejati, bukan mati suri. Bukan karena dia pemimpin Yahudi, pemimpin Israel, bukan karena dia orang hebat, maka dia matinya cuma mati-matian atau mati suri sedikit lalu Allah naikkan. Tidak. Pada saat Alkitab berkata Musa mati dan dikuburkan, Musa mati dan dikuburkan artinya dia bawa dosa-dosa Musa yang mengakibatkan maut betul-betul terjadi di dalam diri Musa. Betul-betul maut tersebut telah menjadi bahagiannya. Jadi dia bukan mati-matian atau mati sedikit, tapi betul-betul mati dengan kata lainnya. Musa betul-betul mati. Tetapi kita tahu dia bukan hanya mati dan dikuburkan, tetapi dia kemudian dibangkitkan dari kubur. Ya, dibangkitkan. Tetapi penghulu malaikat, Yudas 9, kita ulangi. Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Seperti saya katakan tadi ya. Wah ini dia orang berdosa. Dia harus terus berada dalam kubur. Wah enggak. Saya akan datang untuk mati bagi dia dan dia akan hidup. Ya, dan saya mau dia hidup sekarang. Jadi berselisihlah mereka. Bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa. Nah pertanyaannya. Loh kenapa ya? Kenapa harus apa ya? Harus bertengkar ini ya. Dan berikutnya, kenapa seakan-akan Mikael kok tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata apa? Hujatan. Tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik apa ya? Kiranya Tuhan menghardik engkau. Ya, kita sudah lihat bagaimana mereka berselisih ya. Karena ini masing-masing pihak. Iblis bilang, wah ini anak saya nih, dia berdosa. Dia sudah melanggar, dia sudah tidak menurut kepadamu. Dia sudah membunuh orang Mesir. Tapi Mikael katakan, no. Dia adalah orang benar dan akan dibenarkan dari darah saya nantinya. Jadi itulah bertengkaran mereka. Tapi kenapa tidak berani? Ya, kenapa dikatakan bahwa Mikael, Yesus Kristus itu sendiri seperti pelajaran kita, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Nah, kata tidak berani tentu ada katanya, ada perkataan artinya dari tolmao ya, tolmao bahasa Grikanya itu berarti betul tidak berani, tidak memiliki keberanian. Belum menetapkan pikirannya atau juga venture artinya tidak mau masuk tidak mau apa masuk artinya tidak mau meladeni ya. Kenapa Mikael tidak mau meladeni untuk menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan? Kenapa tidak mau? Artinya tidak berani ini tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena percuma mau berdebat dengan iblis. Nggak ada ujung-ujungnya ya. Nah, kalau Anda membaca kitab Yudas ini, seluruhan kitab Yudas ini adalah teguran daripada Yudas. Yudas ini adalah kakak tiri daripada Yesus. Nah, Yusuf ya, ayah daripada Yesus menikah dengan ibu Yesus Maria, tapi Yusuf itu kemungkinan besar ahli-ahli Alkitab katakan sudah menikah lebih dahulu, mungkin istrinya meninggal, lalu dia kemudian mau menikah kembali dengan Maria. Lalu Yusuf itu punya anak-anak, salah satu adalah Yakobus, saudara daripada Yesus yang menjadi juga saudara Yesus yang kemudian menjadi apa ya? Menjadi rasul-rasul juga ya, menjadi ketua General Conference pertama itu, dengan kata lain itu adalah Yakobus. Nah, saudara Yesus lainnya itu adalah Yudas ini. Yudas inilah juga saudara atau kakak tiri daripada Yesus, ya, kakak tiri daripada Yesus. Yang pada saat Yesus masih melayani, mereka Yakobus, Yudas, waduh nggak mau Yesus, aduh Yesus jangan malu-maluin jadi pelayan apa, jangan jadi istilahnya ya. Mereka tidak suka Yesus apa, mereka mau Yesus menuruti kehendak mereka ya. Mereka seakan-akan menentang pelayanan penginjilan atau pekerjaan Yesus. Tetapi kemudian setelah kematian Yesus, maka Yakobus dan Yudas ini kemudian apa? Kemudian menjadi pengikut-pengikut Kristus. Nah, poinnya adalah Yudas di dalam suratan kitab Yudas ini sedang mengecam nabi-nabi palsu atau pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu yang ada di dalam gereja. Yang mana guru-guru palsu ini mengajar, tapi tindakan mereka itu tindakan yang enggak duniawi, tindakan yang enggak benar. Pencabulan ya, dengan kata lain mereka ini seakan-akan benar tetapi seakan-akan baik, tetapi sesungguhnya mereka bukan orang-orang yang benar ya. Dan mereka itu melemahkan pekerjaan di jemaat. Jadi dari pembicaraan inilah Yudas kemudian mengambil satu apa?
satu pelajaran bahwa sedangkan waktu Musa saja mau dibangkitkan, Mikael itu berdebat dengan iblis, lalu dia saling dihujatlah Mikael, tapi Mikael itu nggak mau terlibat, doesn't want to venture, nggak mau masuk ke dalam menghujat demikian. Jadi jangan kita ladeni ini orang-orang yang keras kepala, ini guru-guru palsu ini, jangan kita ladeni, percuma serahkan semuanya itu kepada Tuhan, ya, serahkan kepada Tuhan. Tidak heran Yudas 8 dan 10 ya. Kita sudah baca Yudas pasalnya yang ke-9 ya. Kita sudah baca Yudas 9, tapi Yudas 8 katakan, namun demikian, orang-orang yang bermimpi-mimpi ini, the dreamers, ini orang-orang yang nggak benar ini ya. Orang-orang yang bermimpi-mimpi ini juga mencemarkan tubuh mereka dengan perzinahan dan lain sebagainya, dan menghina kekuasaan Allah karena mereka kemudian berbicara atas nama Allah tapi tindakan perbuatan mereka tidak sesuai ya. Mereka menghina kekuasaan Allah serta menghujat semua yang mulia di sorga. Jadi orang-orang ini biasa menghujat seperti iblis di ayat 9 yang suka menghujat. Dan dia berharap bahwa Mikael itu juga balas menghujat, saling hujat-menghujat. Tapi jangan, dengan kata lainnya. Jangan menghujat orang yang menghujat kita, dengan kata lainnya. Ayat 10. Mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal. Jadi pada saat orang menghujat kita, berdebat tapi nggak ada juntrungnya, karena percuma mau berdebat dengan mereka. Kenapa? Karena mereka itu bagaikan binatang yang tidak berakal. Nggak tahu. Jadi disinilah Mikael bukan berarti dia tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi dia tidak mau. Kenapa dia tidak mau? Percuma berargumentasi, berargumentasi dengan orang yang tidak berakal, yang tidak dapat memahami, karena mereka sudah seperti iblis, nggak mau tahu, iblis nggak mau tahu lagi. Ya. Jadi itulah mungkin pelajaran bagi kita ya, jangan hujat-menghujat, jangan harus berdebat-debat dengan yang nggak ketahuan juntrungnya kan, dengan orang-orang yang dikatakan ya, yang menggunakan akal mereka pikir hebat, tetapi tidak menggunakan firman Tuhan. Ya. Mereka seperti nalurinya seperti binatang menurut ayat ini, binatang yang tidak berakal. Kita kembali kepada Musa. Ya. Ini sedikit tentang Yudas lah, kita sudah singgung sedikit ya. Tapi inilah latar belakang dari ayat inti kita, Yudas pasal 9. Nah, Musa pertama sudah mati dan dikuburkan. Musa kemudian telah dibiarkan mati, dikuburkan. Kenapa? Karena memang supaya memang betul-betul dia adalah menyatakan bahwa orang upah dosa itu adalah maut. Orang yang mati harus betul-betul mati, bagaimana caranya dikuburkan, tetapi kemudian kita lihat dia dibangkitkan dari dari kubur. Yesus, Mikael mengklaim dia, dan dia kemudian naik ke surga. Dan kemudian disinilah kita bisa melihat bagaimana saksi mata telah melihat Musa tersebut dimuliakan ya. Jadi Musa bukan hanya dimati dan dikuburkan, tapi dia dibangkitkan, dan seperti ayat yang kita sudah baca tadi malam waktu New Jersey, bagaimana Musa dimuliakan bersama dengan Yesus. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik sebuah gunung yang tinggi. Ayat 3 katakan, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Nah, kenapa Musa dan Elia? Musa melambangkan orang-orang benar yang ada di dalam kerajaan surga, yang walaupun berdosa, mati, dikuburkan, tetapi kemudian dibangkitkan. Dan di dalam kerajaan surga juga ada orang-orang benar yang tidak harus mengalami kematian. Tidak mati mereka, tidak dikuburkan, tetapi dibenarkan juga tanpa harus melewati kematian, seperti Elia. Ya, seperti Elia, ya, itulah yang menjadi dalam Elia pada saat itu kita tahu dia Dia tidak mati, tapi dia naik ke surga. Artinya ada umat-umat Tuhan yang saat ini sebagai contoh telah diambil oleh Tuhan, telah diangkat dari dunia ini untuk berada bersama dengan Tuhan di dalam kerajaannya untuk menyatakan kemuliaan dari satu kebangkitan. Jadi umat-umat Tuhan yang benar akan dibangkitkan. Termasuk seperti Musa yang bersalah juga, yang berdosa juga. Walaupun cuma 1 atau 2 lah kita bisa lihat dosanya. Tapi dia adalah melambangkan orang berdosa yang mati, yang dikuburkan. Tetapi suatu saat kita akan dibangkitkan, akan ada kebangkitan. Dan apa itu kebangkitan? Apa itu kebangkitan? Kebangkitan itu tidak lain adalah pemulihan hidup.
kehidupan kita dipulihkan kembali. Tadinya kita cuma beristirahat tidur, tidak ada lagi pergerakan, tidak ada lagi mata yang terbuka, tidak ada lagi mulut yang berbicara, tidak ada lagi tangan yang diangkat. Kita seperti apa ya? Beristirahat tidur ya, seperti mati dalam Tuhan. Rest in peace ya. Tapi kemudian dipulihkan. Pemulihan hidup yang diiringi dengan kesempurnaan manusia. Jadi kemanusiaan kita akan lebih menjadi apa? Sempurna dan kepribadian yang sempurna setelah kematian itu. Itulah arti daripada apa ya? Kebangkitan. Jadi kita bisa melihat dari apa yang kita sudah lihat, dari apa yang terjadi kepada Musa dan Elia, bahwa kita memiliki pengharapan. Kita, saudara dan saya, kita memiliki pengharapan atas kebangkitan dengan bukti-bukti seperti Musa, seperti Elia, atau seperti waktu Yesus ada di dalam dunia, dia sudah memberikan sedikit contoh kebangkitan, Lazarus dibangkitkan. Ya. Bukti yang cukup memadai, yang memberikan keberanian, memberikan keyakinan kepada saudara dan saya, bahwa kita bisa menikmati satu masa depan yang lebih baik. Ya, lebih baik dari apa yang terjadi di dalam dunia ini. Ya, di dalam dunia ini kita tidak menghadapi kehidupan yang sempurna. Tidak ada yang sempurna. Termasuk saya, termasuk siapapun. Ya, tidak ada di antara kita itu yang sempurna. Tidak ada kepribadian yang cocok sesungguhnya untuk masuk dalam kerajaan surga. Masih ada di antara kita yang suka marah-marah, suka bertengkar, masih mengingini keduniawian dan lain sebagainya. Masih memikirkan hal-hal yang ditawarkan oleh setan. Kita semua ya. Jadi itulah ketidaksempurnaan kita saat ini. Tetapi pada saat jika Yesus belum datang dan kita mati, ketahuilah jika kita dalam kehidupan ini terus bergumul dan terus ingin bersama-sama dengan Yesus dan kemudian kita mati, maka ketahuilah akan ada kebangkitan bagi kita di mana kehidupan itu lebih baik, kesempurnaan yang lebih baik. Dan bukan hanya kesempurnaan manusia, tubuh yang lebih sempurna ya. Mungkin saat ini orang Manado bilang ya ada masalah kento ya, salah kaki ini dan itu dan lain sebagainya, gout, penyakit ini, penyakit itu, tapi akan sempurna, kebangkitan tubuh yang sempurna dan kepribadian. Ya, bukan lagi kepribadian. Kenapa? Karena dalam dunia ini sebelum kita mati misalnya, kita telah terus-menerus bergumul dengan firman Tuhan dan firman Tuhan itu merubah kepribadian kita, merubah karakter kita dari orang pemarah jadi lebih lemah lembut ya. Kita menjadi lebih lemah lembut dan itulah pada saat kita bangkit maka itu sudah sempurna. Tubuh kita sempurna, kepribadian kita juga apa? Sempurna. Dan kenapa? Karena disempurnakan oleh Tuhan. Dan ini bukan satu konsep yang hanya disebutkan oleh SD Bible Commentary ya. Ini bukan hanya satu konsep ya yang dikatakan oleh di luar Alkitab. Alkitab sudah berbicara begitu hebat tentang adanya konsep kebangkitan. Yesaya 26 ayat 19 katakan, ya Tuhan, orang-orangmu yang mati, orang-orang mati, dan kata lain, the dead, bahasa Inggrisnya, satu kata saja orang-orang mati itu, bahasa Inggrisnya the dead. Ya. Orang-orang mati, the dead akan hidup pula, mayat-mayat mereka akan bangkit pula. Hai orang-orang yang sudah dikubur di dalam tanah, sudah dikubur dalam tanah, bangkitlah dan bersorak-sorai. Sebab embun Tuhan ialah embun terang, dan bumi akan melahirkan arwah kembali. Wah, sangat disayangkan bahasa Indonesia Alkitabnya menggunakan kata arwah. Tidak ada kata arwah di sini yang sesungguhnya berbicara tentang orang. Ya, tidak heran bahasa Inggris dan bahasa asli bukan berbicara tentang arwah, tetapi berbicara tentang orang-orang mati. Tapi ya bahasa Indonesia karena percaya mungkin arwah, jadi ada seperti apa ya, yang setan-setan, jadi pocong dan lain sebagainya, lompat-lompatlah kita setelah kita mati, bukan begitu ya. Ini sedang berbicara tentang orang yang mati. Alkitab tidak mengajarkan tentang bahwa kalau kita mati ada kesadaran di balik kematian. Kita sudah pelajari itu. Pada saat kita mati, Alkitab jelas kita tidak tahu apa-apa, hilang segala sesuatu, kita bagaikan tertidur, kita tidak tahu apa-apa. Jadi tidak ada arwah yang lompat-lompat sini untuk jadi pocong dan lain sebagainya ya. Tapi itu satu pelajaran lainnya mungkin satu saat kita pelajari. Tapi Alkitab bahasa asli dan bahasa Inggris semua secara konsisten ini sedang bukan berbicara tentang arwah, tetapi berbicara tentang orang-orang mati, orang-orang yang telah mati. Dan bukan hanya di perjanjian lama seperti dalam Yesaya 26 ayat 19. Khususnya Yesaya di dalam perjanjian baru ada kelompok-kelompok yang tidak percaya kebangkitan. Misalnya orang Saduki. Orang-orang Saduki di zaman Yesus mereka tidak percaya ada kebangkitan. Jadi mereka mulai bertanya-tanya kepada Yesus. Anda bisa baca pertanyaan-pertanyaan mereka ya. Dalam Markus 12 ayat 18. Tapi apa kemudian Yesus jawab mereka di ayat berikutnya, dan ini yang kesimpulan Yesus ya.
Markus 12 ayat 24 dan ayat 26-27 setelah mereka bertanya-tanya ya tentang apakah ada kebangkitan, ada kehidupan di balik kematian dan lain sebagainya, dengan rasio akal budi mereka yang boleh dibilang sempit, Yesus tegur mereka, kamu tidak percaya kebangkitan, wah hati-hati kamu ya. Jawab Yesus kepada mereka, Markus 12 ayat 24. Jawab Yesus kepada mereka, kamu sesat, kamu sesat. Justru karena kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Kitab suci jelas, saudara. Kitab suci berbicara tentang kebangkitan. Kitab suci berbicara tentang kuasa Allah yang akan membangkitkan. Bukan kuasa manusia. Tidak ada yang berkuasa untuk membangkitkan diri kita sendiri. Tidak ada teknologi manusia saat ini yang membangkitkan orang yang sudah mati. Betul, ada orang-orang yang saat ini di Amerika, tubuh mereka disimpan di es dan lain sebagainya dengan pengharapan suatu waktu kalau pengetahuan bertambah, orang yang mati ini akan apa? Dihidupkan kembali. Di Filipina saja sampai saat ini, Presiden Ferdinand Marcos, mantan presiden di Filipina, masih berada di peti es. Supaya apa? Suatu saat diharapkan oleh keluarga Ferdinand Marcos, kalau ada pengetahuan bertambah, maka dia akan apa? Bisa dibangkitkan? Tidak bisa. Kita dibangkitkan bukan oleh kuasa ilmu pengetahuan. Hanya kuasa Allah kita dibangkitkannya. Hanya kuasa Allah. Ayat 26, Yesus katakan. Dan juga tentang bangkitnya orang-orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, dalam cerita tentang Semak Duri, bagaimana bunyi firman Allah kepadanya? Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ia bukanlah Allah yang mati, melainkan Allah orang hidup. Kamu orang Saduki, dan kamu yang tidak percaya adanya kebangkitan, kamu benar-benar sesat. Ya. Kalau kita tidak percaya akan kebangkitan, kalau saya mati, apa yang akan terjadi? Apakah saya akan ada kehidupan pada saat Yesus datang? Kalau kita tidak percaya kebangkitan, maka Yesus percuma. Yesus telah datang untuk mati bagi kita dan kemudian apa? Bangkit. Yesus kan datang, mati, bangkit. Demikian juga dengan kita. Dia yang sudah mati dan bangkit, maka kita yang akan mati di dalam Kristus akan bangkit untuk bersama nantinya bersama-sama dengan Kristus. Jadi konsep kebangkitan itu sangat apa ya? Sangat penting. Yohanes 5, 25, 28, dan 29, Yesus kemudian katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba. Yesus kenapa Yesus katakan sudah tiba? Karena pada saat Yesus hidup di dunia ini, dialah yang menjadi apa? Akulah jalan kebangkitan, jalan kebenaran hidup dan kebangkitan. Ya, I'm the resurrection, the life. Ya. Yesus katakan, akulah kebangkitan. Dia membangkitkan Lazarus. Jadi sudah tiba. Kita sudah melihat contoh kebangkitan yang Yesus buat. Ya. Sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi anak Allah akan apa? Membawakan apa? Hidup. Janganlah kamu heran akan hal itu. Sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan yang mati karena upah dosa, ya, yaitu maut, ya, di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk apa? Untuk dihukum. Ada dua kebangkitan nantinya ya, satu saat ya. Semua akan mati, ada dua kebangkitan. Kebangkitan untuk hidup dan kebangkitan untuk penghukuman. Tapi poinnya adalah, mari kita melihat kehidupan Musa. Dia dibangkitkan. Ya. Dia dibangkitkan dengan dalam satu pemahaman bahwa Musa memiliki satu kehidupan yang lebih baik, seperti arti kebangkitan itu sempurna. Dia tadinya dia dalam dunia ini mungkin kita hampir katakan dia hampir menjadi manusia yang sempurna, kecuali waktu dia bunuh orang orang Mesir ya, mungkin Anda katakan ya dia righteous killing ya, pembunuhan yang benar. Tidak ada pembunuhan yang dibenarkan, yang bunuh ya bunuh, orang mati tidak boleh dimatikan dengan kata lain, tapi itu telah dia lakukan. Walaupun dalam konteks dia mau membela orang Yahudi atau orang Ibrani, tapi dia tetap membunuh. Dan berikutnya dia memukul batu 2 kali. Ya, gunung batu 2 kali dia pukul, itu juga melawan perintah Tuhan. Jadi inilah, kita semua telah berdosa. Kita semua telah melakukan kesalahan. Kalau saya saja memikirkan kesalahan saya dari kecil sampai sekarang ini, aduh saya merasa bahkan untuk berbicara di hadapan Anda ini saya merasa sangat-sangat tidak layak, saudara ya. Sangat-sangat tidak layak. Tetapi pada saat saya melihat kehidupan Musa, kita melihat kehidupan orang-orang yang dibenarkan oleh Tuhan, pada saat mereka berbalik dan bertobat, maka saya memiliki pengharapan Tuhan. Walaupun saya malu mungkin melihat masa lalu saya, ya,
Mungkin orang menyepelekan, Stephen Hantu, aduh kok jadi pendeta dia. Mungkin itu berat sekali ya bagi saya untuk melihat orang-orang yang mengetahui saya waktu dulu-dulunya dengan kata lain. Tetapi saya memiliki satu pengharapan Tuhan. Ya, pada saat kebangkitanmu itu, saya akan menjadi lebih sempurna. Ya, bukan hanya tubuh saya sempurna, tapi kepribadian yang sempurna. Bukan itu saja, saya tidak akan lagi melihat masa lalu itu sebagai hal yang menarik saya untuk dapat memiliki satu permulaan baru. Kita semua menginginkan satu permulaan baru. Kita ingin kalau bisa, saya dulu bersalah kepada si A, bersalah kepada si B, atau saya telah melakukan ini yang nggak benar. Bisa nggak saya masuk kembali ke masa lampau, masuk ke time machine, mesin waktu, untuk memperbaiki semua kesalahan saya satu demi satu. Mustahil, saudara. Satu-satunya jawaban untuk memperbaiki masa lalu bukan kembali ke masa lalu, tetapi untuk mati di dalam Tuhan. Untuk mati di dalam Tuhan. Walaupun kita telah melanggar, bersalah, tapi kita berbalik, bertobat, dan selalu dekat dengan Tuhan. Minta kekuatan Tuhan untuk supaya kita jalan lebih benar, jalan lebih baik dari hari ke hari. Supaya kita dapat memiliki satu apa? Starting over yang baru. Kehidupan yang apa? Kehidupan yang berbaru. Kebangkitan, menurut Robert Flatt, dia katakan, kebangkitan memberi hidup saya. The resurrection give my life. Kebangkitan memberi hidup saya satu makna dan arah dan kesempatan untuk memulai kembali. Memulai kembali. Tidak peduli apa keadaan saya. The resurrection gives my life meaning, direction, and the opportunity to start over. Tuhan, saya sudah berdosa seperti Musa. Tuhan, saya sudah berdosa seperti Musa. Ya, tapi saya bermohon Tuhan, kiranya Engkau akan membela saya, mengangkat saya untuk apa? Dapat memperoleh kebangkitan nantinya. Mungkin bukan berarti saya minta supaya pada saat saya mati 4-5 hari kemudian saya seperti Musa dibangkitkan. Tidak, kita percaya. Besok kita akan pelajari bagaimana kebangkitan itu pasti untuk kita semua. Besok pada saat Yesus datang di kali yang kedua menjadi pasti bagi umat-umat Tuhan yang percaya, yang menerima Dia dan mengenal Yesus dan dikenal oleh Yesus. Kita akan dibangkitkan, dan pada saat kita dibangkitkan itulah the starting over, permulaan baru yang akan menjadi milik kita. Dan kalau kita lihat, betul Yesus berkata, akulah kebangkitan, ya. Seakan-akan kebangkitan itu betul pada saat Yesus mati dan dia bangkit, itulah dia menjadi apa. Tetapi kalau kita lihat di dalam ayat Alkitab, khusus untuk kebangkitan, kalau untuk mati di kayu salib boleh dikatakan dari the Godhead Trinitas ini hanya anak Allah yang mati di kayu salib, ya. Tetapi untuk kebangkitan, saudara, untuk kebangkitan bukan hanya Yesus, bukan hanya usaha Yesus. Kalau kita lihat kebangkitan di dalam Alkitab itu, Roh terlibat di dalam kebangkitan kita. Roma 8 ayat 11 katakan, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus, Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi ada kebangkitan, bukan hanya kebangkitan dari tubuh jasmani, tapi juga kebangkitan dari tubuh dari rohani kita dibangkitkan. Itu adalah usaha daripada Roh Kudus. Selain pertama kita sudah lihat itu adalah usaha Yesus. Tetapi kebangkitan, baik kebangkitan tubuh nantinya maupun kebangkitan rohani kita saat ini adalah usaha Roh Kudus. Dan berikutnya, kebangkitan kita itu adalah usaha yang akan dilakukan oleh Allah Bapa kita. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah Bapa bersama-sama dengan Yesus, bersama-sama dengan Dia. Jadi baik Allah Anak, Allah Roh, dan Allah Bapa akan bekerja bersama-sama memastikan bahwa saudara dan saya memiliki kebangkitan, memiliki satu kesempatan untuk memiliki kehidupan yang sempurna. Kiranya pengharapan ini dapat menjadi satu hal yang akan menguatkan kita. Ya, kita tidak perlu khawatir, saudara-saudari sekalian, kita semua orang berdosa. Kita tahu kesalahan-kesalahan kita tahu dosa-dosa kita. But we can now start over. Kita dapat memulai kembali dengan adanya pengharapan. Karena Musa yang telah berdosa sekalipun telah dibangkitkan, maka saudara dan saya yang bertobat
akan juga dapat dibangkitkan nantinya. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Oke, baik saudara sekalian, mudah-mudahan telah dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi malam juga telah disampaikan ya, sehubungan dengan kebangkitan Musa, ya, ditanyakan oleh Ibu Debbie, ya, dan yang lain-lainnya. Jadi mungkin ada tambahan yang dapat diberikan dari saudara-saudari yang sudah bergabung melalui Zoom, dari Papi, Mami, Om Rain, seperti biasa. Ada kira-kira tambahan? Udah bagus, thank you. Very clear. Very clear. Sekarang saya Cuma memang ya jadi banyak pertanyaan sekarang. Bagaimana kalau dikubur itu bukan dikubur melalui peti, tetapi dibakar. Itu yang banyak pertanyaan sekarang ini. Tapi kita bertanya gitu, kita jawab juga adalah yang penting kata Alkitab kembali ke tanah, mau dibakar atau apa kan ke tanah juga. Bagaimana kira-kira? Ya, betul. Dari ya metodenya kan bermacam-macam ya, tapi Alkitab tidak menjelaskan tentang secara spesifik metode bagaimana untuk kembali menjadi tanah tersebut. Ya ada orang yang di mummified gitu ya, dibuat jadi mami gitu, apa jadi mumi ya bahasa Indonesianya ya. Dan saya tidak tahu apa, tapi poinnya adalah kembali apa? Mati dalam arti mati yang betul-betul mati, bukan mati suri atau mati. Mungkin ada yang mau bantu menjawab dari Bapak Simatupang, Om Rain, silakan. Atau tambahan, silakan. Pertanyaan kita. Ya, silakan. Sangat jelas, Pendeta. Terima kasih banyak. Sebagaimana juga waktu lalu saya sudah katakan bahwa sering ada di anggota kita yang percaya bahwa kalau orang mati itu langsung ke surga. Masih ada. Jadi mungkin kita perlu sama-sama dengan pendeta-pendeta pelajari atau berikan khotbah-khotbah yang bahwa kematian itu bukan begitu. Sebab ada yang bilang, wah dia sementara menyanyi dengan malaikat di surga. Ini dari anggota kita juga. Jadi ini sudah pelajaran ini sudah lengkap. Ya, mungkin ya, terima kasih Om. Mungkin besok juga mungkin kalau bisa saya singgung, tapi kalau kita kembali ke ayat-ayat yang tadi kita sudah baca, tapi saya tidak sempat tekankan ya, dikatakan di dalam ayat ini dalam Yohanes 5 ayatnya yang ke-28 ya, Yohanes 5 ayat 28 dikatakan, "Janganlah kamu heran akan hal ini sebab saatnya akan tiba." Nantinya akan tiba kalau kita hubungkan, itulah disebutkan dalam 1 Tesalonika ya. Saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam surga, bukan dalam surga mungkin. Semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Ya, yang di dalam kuburan. Jadi kita bukan berada dalam surga. Kita berada di dalam apa? Di dalam kuburan akan mendengarkan suaranya. Dan besok kita akan sambung itu apa yang terjadi pada saat kita mendengar suaranya tersebut ya. Terima kasih Om Rain. Silakan Ibu Simatupang. Saya mau bertanya. Kita sekarang orang-orang yang berdosa, dan kalau kita melakukan kebenaran, kita diselamatkan oleh karena kematian Yesus di kayu salib. Nah, saya mau bertanya, ketika Musa mati, pada waktu itu Yesus belum mati untuk kita. Karena dikatakan Musa telah dibangkitkan kembali, tapi Yesus sendiri belum mati untuk kita, belum ada pada waktu itu. Nah, saya sekarang berpikir setelah tadi diterangkan, siapa yang membangkitkan Musa? Apakah Roh atau Bapa atau Yesus turut di situ? Sementara selama ini pengetahuan saya ini dapat diselamatkan adalah oleh karena kematian Yesus. Setelah mendengar pelajaran yang begitu baik, saya berpikir siapa yang turut campur tangan untuk menebus dosa-dosa Musa pada waktu itu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi kalau berdasarkan Yudas dan pelajaran sekolah sahabat kita katakan tentang Mikael itu ya, maka dan juga tulisan pena inspirasi, maka yang seperti kutipan terakhir saya percaya di di dalam Alfa Omega jilid 2 halaman 80, kutipan terakhir dari pelajaran kita katakan apa ya? Dan sebagai akibat dosa, Musa telah berada di bawah kuasa setan, di dalam jasanya sendiri dia adalah tawanan maut yang sah. Tetapi ia dibangkitkan kepada kehidupan yang kekal, memegang haknya dalam nama penebus itu. Jadi karena Yesus Kristus ya, dia memegang haknya dalam nama penebus itu. Musa keluar dari kubur,
Musa keluar dari kubur dengan kemuliaan dan naik bersama dengan yang melepaskannya. Siapa dia? Penebus tersebut. Dan dalam Yudas pasal ayat yang ke-9, Musa keluar dengan apa? Penebus Mikael tersebut yang melepaskannya untuk pergi ke mana? Ke kota Allah. Jadi Yesus mungkin kalau saya lihat ini ya, yang akan membawa Yudas naik ke kota Allah adalah yang membawa Musa, yang membawa Musa ke kota Allah berdasarkan kitab Yudas tidak lain adalah Mikael atau Yesus Kristus sendiri. Ya. Terima kasih. Mudah, mungkin ada yang bisa tambahkan. Ya, silakan Bapak Simatupang. Ini pertanyaan juga Pendeta Stephen. Pada waktu Musa mati, itu berapa lama dia setelah dia dikubur, lalu dia bangkitkan Allah, yang pertama. Yang kedua, apakah buku ulangan ini ditulis oleh Musa? Oleh karena ulangan ini juga bisa menceritakan bagaimana dia matinya, dikuburnya bagaimana. Apakah Musa sendiri yang menuliskan itu semuanya atau ada orang lain? Terima kasih. Ya, jadi terima kasih terima kasih, pertanyaan yang sangat bagus sekali Bapak Simatupang ya. Jadi ahli-ahli Alkitab dan juga disetujui oleh SD Bible Commentary kita, semua ahli-ahli Alkitab mengatakan bahwa kitab terakhir yang di kitab Ulangan 34 yang terakhir yang berbicara tentang kematian Musa itu ditulis oleh Yosua. Jadi itulah yang ditambahkan. Jadi tetapi kenapa itu disebut tetap sebagai kitab Musa? Karena Yosua mati pun ada juga yang menuliskan di akhir kematian Yosua. Tetapi poinnya adalah itu adalah di zaman artinya di mana yang terbesar tulisan tersebut itulah yang diatribusikan penulisnya. Jadi penulis Ulangan itu tetap kitab Musa walaupun ada sebagian kecil, tapi karena kecil itulah saja maka tidak dikatakan ini kitab Musa dan Yosua, tidak. Karena Musa lah yang apa. Jadi itu hanya menjadi pelengkap saja ya. Pelengkap saja. Seperti kalau saat ini, seperti satu buku. Buku apapun istilahnya ada pengantarnya, kalimat pengantar, kalimat penutup, ada orang-orang yang memberikan review ya, yang juga dimasukkan bersama-sama dengan apa? Penulis buku tersebut. Tetapi tetap saja buku tersebut kita bisa katakan oh ini buku yang ditulis oleh misalnya Pendeta Rein Kesaulia, walaupun mungkin ada kata pengantarnya atau kata penutupnya ada saya mungkin tulis sedikit. Tetapi tetap dikatakan sebagai bukunya Pendeta Kesaulia. Nah, itu mungkin seperti begitulah ya, walaupun di akhir kehidupan Musa mati, apa yang terjadi kemudian itu ditulis oleh Yosua, Terima kasih. Berapa lama dia matinya saya tidak bisa tahu ya, tidak bisa tahu, tapi kalau kita lihat ya itu yang pasti memastikan artinya sampai betul-betul ada waktu di mana orang. Kalau di zaman Alkitab ya, kalau kita misalnya lihat, misalnya Yesus, kenapa Yesus harus pergi terlambat untuk pergi ke tempatnya daripada Lazarus setelah lewat 3 hari keempat, baru hari keempat ya. Karena kalau 3 hari orang sudah mati itu 3 hari itu minimal sudah dianggap betul-betul mati. Jadi ada orang-orang yang sering di Afrika, waktu kami di Afrika, ada orang katanya sudah dideklarasikan mati oleh dokter, tapi pada besoknya, wah ternyata dia nafasnya tersambung lagi. Ada peristiwa-peristiwa itu yang terjadi. Tapi minimal kalau sampai 3 hari tidak ada lagi nafas yang keluar, waduh itu betul-betul mati orang tersebut. Ya, jadi kemungkinan besar sudah lewat dari 3 hari seperti Yesus, hari keempat baru dia muncul di rumah daripada Lazarus. Ya, itulah mungkin saya sampaikan. Terima kasih Pak Simatupang. Ada lagi yang lainnya? Ibu Debbie, silakan. Di-unmute dulu. Baik, terima kasih Pendeta. Pertanyaan saya tadi ada disinggung bahwa terkait dengan kematian arwah-arwah. Yang saya mau tanyakan di sini, kebetulan saya lama bersekolah di Tanah Toraja. Nah, di situ kalau kita lihat orang mati itu, saya dengan mata sendiri saya pernah lihat itu ada serombongan berjalan, lalu saya bertanya itu acara apa? Jadi ternyata ada orang mati itu bisa berjalan. Itu kalau tidak salah. Nah, pertanyaan saya itu apakah itu bisa dikomen bahwa itu sebuah arwah atau gimana? Tapi mereka lakukan, kalau kita mungkin banyak yang tahu kalau di Tanah Toraja itu pesta orang mati lebih meriah dari pesta perkawinan. Jadi kira-kira Pendeta, apakah itu kita bisa menerima atau bisa saja orang Advent menghadiri pesta seperti itu? Itu bagaimana itu Pendeta? Terima kasih.
Oke, karena saya belum pernah lihat, mungkin ada yang Om Rain mungkin atau siapa yang pernah menyaksikan juga hal tersebut. Apa kira-kira jawabannya ini? Ya, belum pernah. Kita belum pernah lihat pendeta, tapi mendengar cerita sudah. Ya, ya, ya. Jadi saya tidak bisa tidak bisa memberikan kepastian bahwa apa betul-betul ya, karena saya tidak lihat. Mungkin kalau saya percaya ya, Ibu Debbie memang melihat sendiri ya, melihat sendiri orang-orang mati yang berjalan, tapi saya tidak tahu apa memang betul-betul ya itu terjadi. Saya tidak bisa tahu. Tapi yang dapat saya katakan ya sehubungan dengan hal tersebut adalah bahwa tentu saja ada begitu banyak kuasa yang ada di dalam dunia ini. Pada saat misalnya, pada saat kita melihat, pada saat Raja Saul pergi kepada Witch of Endor, ahli wanita nujum di Endor ya, untuk dapat berbicara kepada Nabi Samuel. Ya, kalau kita melihat, kemudian seakan-akan muncullah arwah daripada apa? Samuel. Seakan-akan muncul arwah daripada Samuel. Nah, kalau kita melihat bahwa itu penjelasan-penjelasan yang dapat kita melihat dari kalau kita selidiki dengan lebih mendetail sehubungan dengan ayat tersebut, itu menunjukkan bahwa ada kuasa setan yang dapat menyerupai Samuel yang membuat sehingga seakan-akan Raja Saul melihat seperti dia melihat siapa ya? Melihat Samuel. Jadi kita melihat ayat-ayat Alkitab dengan jelas berbicara bahwa yang menjadi lawan musuh kita itu adalah apa ya? Roh-roh jahat juga ada. Dan Alkitab berbicara bahwa setan dapat juga membuat tanda-tanda mujizat, tanda-tanda gaib yang dapat dia buat. Ya, jadi itu sejauh ini yang saya dapat katakan. Kenapa? Karena saya juga tidak mau bertentangan dengan ayat Alkitab yang mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa. Ayat-ayat Alkitab sudah sangat jelas berbicara tentang keadaan orang mati yang tidak tahu apa-apa. Ya, hilanglah segala sesuatunya dan lain sebagainya. Kita lihat dari orang mati. Jadi inilah yang menyebabkan saya mengambil kesimpulan itu kemungkinan besar kalau itu seperti apa yang dapat kita jelaskan sehubungan dengan apa yang terjadi di antara Raja Saul yang seakan-akan melihat wajah atau tubuh daripada Nabi Samuel, tetapi sesungguhnya bukan Samuel yang muncul, sesungguhnya yang muncul adalah roh jahat. Maka itu yang dapat saya pikirkan untuk saat ini. Ada lagi mungkin yang dapat tambahkan? Ya, silakan. Ada? Berarti bagi kita orang percaya, kita tidak bisa menerima seperti keadaan itu ya pendeta, karena logikanya itu bertentangan dengan Alkitabiah. Ya. Jadi kalau saya lihat ya, artinya kalau yang saya lihat artinya di foto-foto, saya pernah melihat foto-foto dari Tanah Toraja ya. Biasanya yang seperti juga di Papua ya, jadi ada kayak mumi-mumi itu mereka dibuat untuk duduk seperti itu ya. Kalau di Tanah Toraja ada yang diangkat ya, jadi mereka dibuat seperti seakan-akan sedang duduk, lalu ada yang angkat di prosesinya. Jadi bukan mereka jalan sendiri ya. Saya tidak tahu apakah ada yang jalan sendiri, tapi kalau prosesinya mereka diangkut dengan tubuh seakan-akan mereka berjalan atau apa, duduk atau apa, saya tidak tahu. Jadi saya belum bisa. Tapi kalau saya melihat foto-foto dari apa yang pernah saya lihat, saya tertarik ya untuk mengetahui hal tersebut. Yang saya lihat adalah mereka diarak, bukan mereka berjalan sendiri. Ya, mereka arak-arakan orang yang baru mati atau yang telah mati tersebut. Ya. Baik, ada lagi? Ya. Jika tidak ada, mungkin dari live stream deh. Oh, Tante Sumarandak, silakan Tante. Begini, saya mau bertanya. Jadi Musa tahu dia mau mati, ya toh? Dan dia naik ke Gunung Nebo, lalu dia mati. Begitu ceritanya. Betul. Dia siap-siap mau mati nih. Dia tahu dia mau mati pada saat itu, atau bagaimana ya? Betul. Dia kan naik di atas Gunung Nebo. Dia tunggu sama mati. Jadi orang Israel di bawah semua mungkin ya. Betul. Di bawah. Betul. Oh. Jadi Yosua pun tidak naik bersama-sama dengan dia. Yosua pun tidak naik. Dia cuma sendirian. Tidak ada yang melihat ya. Tidak ada yang melihat dia. Tidak ada yang menyaksikan. Cuman Yosua cuma melihat pada saat dia naik sendirian ke atas gunung. Enak ya mau tahu mau mati. Ya.
Terima kasih. Terima kasih. Ya. Baik, ada lagi, Dek, dari live stream, silakan. Tidak ada tambahan pendeta dari live stream. Oke, jika tidak ada tambahan, kita akan masuk ke bagian kedua ya. Tidak ada tambahan, ya saya percaya tidak ada lagi tambahan. Baik, kita akan masuk ke bagian kedua dari acara ibadah kita, yaitu doa-doa. Mungkin ada yang mau sampaikan, ada update ataupun kesaksian yang dapat saudara-saudari sampaikan sebelum kita berdoa pada saat ini. Ada kira-kira dari live stream? Ini Susan mau ngomong, pendeta. Oh iya, silakan Ibu Susan. Puji Tuhan, hari ini Ibu Susan telah keluar dari rumah sakit ya, setelah dari hari Jumat malam saya percaya, Jumat sampai hari Rabu pagi ini beliau ada di rumah sakit. Tapi silakan Ibu Susan. Mau thank you buat Fisda, pendeta dan Fisda tim yang telah berdoa buat saya. Silakan. Yang mau bersyukur, tolong doakan benar-benar pulih. Ya, terima kasih. Ya, ada lagi Bapak Gunawan juga mungkin. Wah, ini Ibu Susan ya. Sudah kita lihat sudah semakin. Ya, terima kasih kepada semuanya. Ya, sekarang saya merasakan kayak dulu kalau gimana Susan dulu di rumah, saya ada di dalam detention, jadi betul-betul merasakan hal yang dirasakan oleh Susan. Tapi ya kami tahu bahwa Tuhan selalu menolong keluarga kami, sudah menyembuhkan mertua kami sakit jantung bypass juga masih ditolong, ibunya Susan yang COVID juga Tuhan sembuhkan, juga kita yang sudah hopeless di detention 10 bulan. Ya, puji Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Dan sebagaimana pendeta bilang 2 hari yang lalu, dalam segala kelepasan Tuhan punya rencana, punya maksud supaya kita bersaksi dan bisa menyaksikan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kami. Itulah kesaksian saya, pendeta. Amin, puji Tuhan. Ya, kita selalu melihat mujizat-mujizat yang besar yang Tuhan telah lakukan bagi keluarga daripada Ibu Susan ya. Pada saat ayahnya harus operasi jantung begitu hebat di Singapura waktu berapa tahun yang lalu. Terima kasih juga kepada pendeta Jerry ya. Ke Jerry Jacobs yang telah juga datang pada saat itu, kami minta dari New Jersey, pendeta Jerry Jacobs mendoakan orang tua daripada ayah daripada Ibu Susan. Lalu kemudian kita juga mendoakan ibu daripada saudari Susan ya di Indonesia yang kena juga COVID, dan juga Bapak Gunawan berbicara tentang detention selama 10 bulan karena masalah keimigrasian. Beliau telah ditahan di dalam tahanan imigrasi, tetapi Tuhan telah lepaskan. Jadi begitu besar kebaikan murahan Tuhan yang telah ditunjukkan kepada keluarga ini. Dan Ibu Susan juga selama beberapa hari di rumah sakit karena COVID, tetapi Tuhan telah memberikan kelepasan, kekuatan seperti Ibu Syane yang juga sempat di rumah sakit karena COVID, sudah melihat bagaimana orang di kiri kanan itu harus meninggal ya. Jadi COVID itu betul-betul real, itu bukan hoax atau hal yang apa ya. Kita sudah melihat bagaimana itu telah mengambil nyawa begitu banyak orang yang kita kenal, tetapi pada saat yang bersamaan juga kita dapat bermohon kepada Tuhan, meminta kemurahan-Nya, dan kita bisa melihat kesembuhan-kesembuhan juga yang telah Tuhan, di dalam kemahatauan dan di dalam kasih Tuhan, Tuhan telah berikan kepada Ibu Susan, ibunya sendiri, Ibu Syane, dan saudara-saudari kita lainnya, seperti juga Tante Lili Pinontoan. Ya, Tante Lili. Terima kasih Bapak Gunawan, terima kasih Ibu Susan sudah bersaksi. Ya. Baik, ada lagi yang lainnya? Silakan Ketua Lalaki dan Ibu Debbie. Oke, saya lebih dulu lihat Ketua Lalaki, silakan. Di unmute dulu Ketua Lalaki. Makasih pendeta, saya cuma mau minta tolong didoakan saudara saya yang di Jakarta, namanya Rimski Gerungan. Tadi saya dengar Rimski Gerungan. Dia di rumah sakit karena katanya pembuluh darah di otaknya pecah dan sekarang lagi koma. Jadi tolong didoakan
kiranya mujizat boleh terjadi. Namanya Rimski Gerungan. Di Jakarta ya? Oke, Ketua. Jakarta, Pendeta. Terima kasih. Terima kasih, Ketua Lalaki. Baik, silakan Ibu Debbie. Di unmute dulu Ibu Debbie. Ya. Baik, Pendeta minta maaf, tolong tetap didoakan Carol Roring yang akhir-akhir ini melemah. Jadi mudah-mudahan ada mujizat Tuhan dan dia diberikan tetap semangat, khususnya maminya diberikan kekuatan. Carol Roring, makasih Pendeta. Ya. Oke, sama-sama Ibu Debbie. Baik, ada lagi yang lainnya, saudari lainnya? Ada? Ya. Baik, jika tidak ada, dari live stream silakan Dek. Dari live stream ada beberapa nih Pendeta, cuman saya akan bagikan kepada tim doa juga. Yang pertama ada update dari Tante Yeti, katanya operasi untuk anaknya yang kemarin yang kalau nggak salah Tangan patah. ya, sudah berjalan dengan baik. Tolong tetap doakan untuk kesembuhannya. Lalu dari Ibu Meti Maramis katanya tetap tolong doakan adiknya Rike Maramis yang masih akan di-CT scan hari Senin yang sedang sakit, dan juga permintaan doa dari Bapak Marvel Tuyuwale yang sedang sakit. Marvel Tuyuwale ya? Iya Pendeta. Oke, ada lagi? Jika tidak ada, ya, jika tidak ada lagi, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami kembali datang kepadamu karena kesempatan yang indah untuk pertama-tama memuji dan membesarkan nama-Mu. Kasih setiamu yang begitu besar yang telah menjadi bagian kami semua, penyertaan-Mu sehingga kami dapat berbakti selalu kepadamu. Secara khusus kami ingin bersyukur karena kekuatan firman Tuhan yang memberikan pengharapan yang pasti bahwa seperti Musa, yang walaupun melakukan kesalahan, walaupun dia ditahan oleh setan untuk tidak dibangkitkan, tetapi kebangkitan itu telah menjadi pasti baginya oleh karena Yesus yang telah menebusnya. Kiranya Yesus yang telah kami lihat, telah kami ketahui, telah mati bagi kami, umat-umat manusia yang mau terus untuk bertobat. Kiranya kematian Kristus tersebut akan terus menjadi satu jaminan tentang kebangkitan, karena Yesus yang mati pun telah dibangkitkan. Terima kasih Tuhan, kiranya kami semua memiliki satu kesempatan yang indah. Di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah kelemahan-kelemahan kami sekalipun, kami akan terus-menerus bergumul bersama-sama dengan Engkau. Engkau akan terus memberikan kekuatan-Mu, sehingga kami dapat memiliki satu kehidupan yang semakin hari, hanya semakin lebih dekat kepada-Mu saja Tuhan. Dan dengan demikian Tuhan, pada saat kami, jika Engkau izinkan untuk beristirahat sebelum Engkau datang di kali yang kedua, tapi kami pada saat kami dibangunkan dari tidur yang sementara, maka kami yang akan melihat pertama-tama adalah wajah Yesus yang akan membawa kami masuk ke dalam kerajaan. Terima kasih Tuhan atas jaminan kebangkitan tersebut yang telah Musa alami, dan kiranya itu juga terus menjadi bagian bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami juga dapat pada saat ini bersyukur. Kami bersyukur atas segala penyertaan-penyertaan surga yang sudah menjadi bagian keluarga daripada Bapak Gunawan Lim dalam kehidupan mereka, khususnya menjadi bagian Ibu Susan Silvatika Lim Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan akan terus menyertai Ibu Susan dengan proses kesembuhan yang lebih sempurna. Biarlah dia akan terus dapat memiliki kekuatan tubuh yang semakin kuat dan dapat kembali nantinya melaksanakan tugas sehari-harinya, tugas pekerjaannya, tanpa ada halangan apapun juga. Kami bersyukur Tuhan sudah menunjukkan kasih-Mu kepada keluarganya, kepada ayah dan ibu daripada saudari Susan. Dan kami percaya Tuhan, maka semua hal-hal tersebut akan membawa mereka untuk semakin lebih mengenal Engkau, lebih percaya dan bergantung sepenuhnya kepadamu Tuhan. Kami juga datang untuk bersyukur karena Aaron Wondatu, anak daripada sahabat Hamba-Mu saudari Yeti yang telah menjalani operasi tangan yang patah dengan telah berlangsung dengan baik. Kiranya Tuhan akan terus membantu anak Tuhan ini, anak muda ini, agar tetap memiliki kesehatan yang lebih baik, sempurna,
dan juga kekuatan rohani yang pasti yang dapat menjadi bagian kehidupannya. Kami juga bersama-sama dengan ketua lelaki ingin berdoa bagi anggota keluarganya, Saudara Rimski Gerungan, yang saat ini dalam keadaan koma di rumah sakit. Tuhan, jika Tuhan berkehendak tentunya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kesembuhan yang pasti tentunya dapat menjadi bagiannya, dan dengan kesembuhan tersebut dia memiliki kesempatan yang lebih baik untuk lebih mengenal Engkau, memuji dan terus membesarkan nama-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Biarlah kemurahan-Mu dapat jadi. Jika itu adalah permohonan yang dapat kami minta, kesembuhan daripada Saudara Rimski Gerungan. Kami juga bersama-sama dengan Ibu Meiti Maramis terus-menerus ingin berdoa bagi Ibu Rike Maramis dalam proses kesembuhannya Tuhan. Kiranya Tuhan akan terus menjaga beliau, memberikan kekuatan kepadanya. Dan bersama-sama dengan Ibu Debbie kami terus ingin berdoa bagi Saudari Carol Roaring, ya, dengan keadaan yang semakin melemah seperti update yang telah diberikan oleh Ibu Debbie. Tapi kami berdoa jika Ibu Saudari Carol Roaring mendengarkan doa pada saat ini dan mendengarkan firman Tuhan pada malam hari, kiranya dia juga memiliki satu pengharapan, satu kekuatan bahwa Tuhan akan selalu menyertainya. Dan jika Tuhan berkehendak, tentunya kesembuhan dapat menjadi bahagianya. Dan jika tidak sekalipun, biarlah kami semua menyadari bahwa kehidupan kami dalam dunia ini hanyalah sementara. Tetapi kehidupan yang sejati, kehidupan yang sempurna adalah kehidupan bersama-sama dengan Engkau pada saat kebangkitan itu nyata, di mana tidak ada lagi masalah-masalah yang seperti tubuh kami alami pada saat ini dengan kanker dan lain sebagainya yang dialami oleh banyak di antara kami, seperti dialami oleh Saudari Julie Panjaitan, Saudari Merlin Karamoy, dan saudara-saudari kami lainnya dengan penyakit-penyakit seperti yang dialami oleh Tante Since Pua, dialami juga oleh kelemahan-kelemahan tubuh lainnya dialami oleh Ibu Pendeta Paruntu, Tante Yeni, Saudara Alden, dan Saudara Joni Kawan, dan saudara-saudari kami lainnya Tuhan. Dan juga yang dialami oleh Saudari Jane Rondonu di Philadelphia. Tuhan, biarlah kami mengetahui dengan pasti dan diyakinkan pada saat Engkau datang di kali kedua. Maka masalah ginjal kami, masalah jantung kami, stroke kami, kanker, dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya lagi Tuhan. Karena Engkau akan mengubahkan tubuh fana ini untuk dapat diubahkan, untuk dapat bukan hanya diubahkan menjadi sempurna, tetapi kami menjadi sempurna karena Yesus Kristus yang akan bersama-sama dengan kami untuk seterusnya, untuk selama-lamanya. Tuhan, kiranya pengharapan ini terus menjadi bagian. Mereka bukan hanya bergumul dengan masalah penyakit mereka, tapi dengan kehidupan di dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, tantangan-tantangan yang mereka hadapi sebagai umat manusia. Kami semua menghadapinya, Tuhan. Kiranya Tuhan mendengar semua yang sudah membawakan permohonan-permohonan silent request mereka secara pribadi. Seperti yang dibawakan oleh Tante Omi Asa, yang dibawakan oleh Saudari Femi, Om Yan, Tante Sin, Evi, dan Angel, dan yang lain-lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau akan mendengar dan menjawab permohonan-permohonan doa kami. Berkatilah semua yang sudah datang berbakti. Berkatilah orang-orang tua kami pada saat ini, Papi, Mami, Om Rain, Tante Sumaranda, Bapak dan Ibu Sematupang, dan semua yang telah hadir. Dan semua yang telah hadir juga di live stream. Berkatilah kami semua Tuhan. Berkatilah semua umat-umat Tuhan yang setiap waktu, setiap hari ingin selalu mendengarkan firman-Mu. Kami merasakan firman itu telah menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami rindu Tuhan untuk semakin dekat dan semakin dekat dengan-Mu. Kiranya Tuhan, keinginan kami untuk semakin dekat ini akan menjadi satu hal yang tidak akan pernah terlepaskan dari kehidupan kami. Karena permohonan-permohonan ini Tuhan, semua permohonan yang telah hamba bawakan Tuhan, hanyalah di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Terima kasih banyak saudara-saudari sekalian ya, yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Sampai bertemu kembali besok ya, tentang kebangkitan kita. Ya, kebangkitan kita yang kita pada saat kita melihat kebangkitan Musa itu dapat juga menjadi bagian kita. Sampai bertemu saudara sekalian, Tuhan memberkati. Stay safe dan stay healthy. Sampai bertemu.